Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya sendiri, Randi guys ya. Oke, hari ini saya akan bahas topik yang lumayan menarik ya, yaitu mengenai visa Siwandi. Jadi visa Siwandi itu apa bisa orang yang pernah punya Siwandi atau sekarang visa Siwandinya sedang aktif itu apa bisa apply visa B1, B2 atau visa turis ya. Sebagai info, visa Siwandi itu dipergunakan oleh seaman atau itu untuk pelaut ya. Jadi yang untuk tugasnya di kapal pesiar ataupun di perkapalan ya, nanti itu untuk singgah atau transit di Amerika ya. Itu namanya visa Siwandi ya, C1D ya. Nah, sebenarnya yang apply di RM Tour gitu ya, yang mantan atau dulunya pernah aktif di Siwandi sekarang sudah tidak aktif, ataupun sampai sekarang masih aktif Siwandinya, itu ada banyak sih, agak lumayan banyak ya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ada lihat testimoni approval visanya saya, itu ada sekitar 2-3 orang itu memang yang Siwandinya masih aktif atau pernah punya visa Siwandi gitu ya guys ya. Nah, pertanyaan yang paling umum ya, misalnya tadinya memang pelaut gitu ya, seaman ya. Seaman itu jadi maksudnya ya pekerjaannya di kapal gitu ya. Ya entah misalnya jadi waitress ataupun bartender ataupun misalnya apapun lah, pokoknya seputaran itu ya, itu punya visa Siwandi gitu ya untuk singgah di Amerika gitu. Nah, pertanyaan yang paling umum itu kok kalau misalnya saya punya Siwandi dulunya gitu ya, atau sekarang aktif, itu kira-kira apply-nya gimana sih, kok peluangnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalau untuk peluang sebenarnya balik lagi lah ya, balik lagi seperti orang yang tidak punya Siwandi ya, peluangnya sama, kurang lebih sama. Cuma memang ya entah kenapa gitu ya, rate approval-nya yang dulunya punya Siwandi atau sekarang masih aktif Siwandinya, itu rate approval-nya agak sedikit membaik lah, maksudnya agak bagus sedikit ya, kira-kira sekitar 65%-an lah yang approve ya gitu ya. Yang 35%-nya tetap ditolak gitu ya guys ya. Jadi kalau saya memang maksudnya lebih enak ngomong pahit di awal gitu ya, maksudnya nggak yang ngomong oh ini pasti approve nih gitu, nggak pernah yang namanya maksudnya kalau apply visa Amerika gitu ya, mau turis gitu ya ataupun visa lainnya, itu nggak ada yang namanya rate-nya 100% itu nggak ada gitu ya. Nah, lanjut lagi, terus kalau syaratnya apa kok gitu, maksudnya ada yang beda gak dengan apply visa yang biasa gitu. Sebenarnya untuk apply visa yang biasa sama yang mantan Siwandi atau sekarang Siwandi aktif itu nggak ada gitu ya. Paling perbedaannya ada sedikit ya, ada sedikit sih sebenarnya, ada sedikit mengenai ini. Kalau yang masih aktif ya, kalau yang masih aktif itu kadang persiapkan aja, maksudnya apa yang membuktikan kalian sedang aktif gitu ya, kerja di kapal pesiar tersebut ya. Biasanya ya itu ada surat kontrak gitu ya, atau udah masuk tuh maksudnya pemberitahuan emailnya nih, kontrak-kontrak berikutnya gitu ya. Itu nanti boleh silakan di print ya gitu ya, ataupun bukti kalian surat keterangan kerja, ataupun kalau ada apa gitu bawa aja. Itu ya mungkin perbedaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang mantan Siwandi, maksudnya yang dulu pernah kerja sebagai seaman gitu, sekarang sudah tidak aktif, itu menurut saya lebih fokus ke yang sekarang. Jadi maksudnya sekarang misalnya punya usaha atau sekarang kerja, itu lebih fokus ke data yang sekarang, maksudnya bawa pendukungnya yang sekarang, misalnya kalau ada aja ya gitu ya. Ini kan soalnya pendukung ini opsional ya, jadi seperti surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha atau rekening koran gitu aja sih guys ya. Kalau untuk mengenai data-data yang sebelumnya, yang Siwandi sebelumnya ya surat kontrak terakhir ya, kalau misalnya ada di email tinggal print aja gitu ya. Jadi kapan terakhir berangkatnya itu nanti siapin aja gitu ya. Sama biasanya kalau di data DS160 ya, di berkas DS160 atau berkas yang penting saat pengajuan visa tourism ya, B1, B2 itu nanti ada tulisan pertanyaan kapan terakhir kalian datang ke Amerika gitu ya. Jadi yang harus dihafal itu untuk yang Siwandi ya, yang dulu pernah berangkat, itu tanggal tibanya di sana, tanggal tiba terakhir di sana, berapa lama di sananya, itu wajib diisi gitu ya, wajib diisi, karena ada pertanyaan yang nggak bisa di skip di DS160. Nah kok terus cara saya udah agak lupa nih apa udah berapa lama gitu-gitu ya, nanti kalian bisa cek di
dicapnya aja paspor. Jadi kalian ngecek dulu di paspor, biasanya kan ada cap keluar masuk ya, nanti kalian hafalin aja, oh iya berarti gue tanggal segini nih gitu ya. Terus berapa lamanya juga di situ kan ada, jadi tanggal masuknya sama tanggal keluarnya berapa lama ada. Biasanya sih sepengetahuan saya yang peserta-peserta saya yang dulu pernah C1D gitu ya, terus apply visa turis, itu biasanya mereka cuma sandar doang sih, biasanya cuma sehari 2 hari doang, cuma nyandar doang gitu ya. Cuma terkadang ada yang lebih dari itu, ada yang seminggu juga ada gitu ya. Jadi case-nya tergantung kapalnya masing-masing lah gitu, kurang lebih kayak gitu guys ya. Nah jadi itu udah saya bahas semua ya mengenai yang profil orang yang pernah punya visa C1D ataupun yang sedang aktif C1D ya gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya bisa apply atau enggak, bisa, tapi untuk keputusannya tetap dari embassy approve atau enggaknya gitu ya guys ya. Cuma seperti tadi aku bilang, itu rate approvalnya agak lumayan bagus sih gitu ya C1D ya. Yaudah, ini semoga menjawab semua pertanyaan yang pernah punya visa C1D ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut gitu, ataupun misalnya ada mau apply gitu ya, nanti langsung bisa silakan WhatsApp aja ke saya ya. Oke, sekian dulu, terima kasih udah nonton videonya. Sehat selalu guys ya. Oke, see you on the next video, dadah.